Ini diantara asbab turunnya Quran surah keempat, An-Nisa di ayat ke-100. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Dulu ada orang banyak berbuat maksiat, khatam maksiat, berlumur dengan dosa, dia ingin bertobat. Maka dia datang pada seorang syekh. Kata syekh itu, pergilah ke Ustaz Fulan, Kiai Fulan, karena ia yang pantas dan layak membimbingmu. Nah, ini ada adab, ya, dalam ta'lim, dalam mengajar di antara kalangan ustaz, kiai, syekh, saling merekomendasikan pada guru-guru yang layak untuk mengajar. Kalau di sini ada pakar Quran, jamaah ingin belajar hadis, referensikan pada ustaz yang ahli hadis, referensikan pada ustaz yang ahli fiqih, sehingga setiap jamaah mendapatkan bagian dari apa yang didapatkannya. Maka berangkat orang itu, di pertengahan ketiba kemudian, belum sampai ke tujuan, jaraknya persis tengah-tengah lebih sejengkal. Datanglah maut menjemputnya. Anda bayangkan, di pertengahan dia berangkat ingin taubat, kalimat taubatnya mendatangkan cinta Allah. Di taubat itu di antara amalan yang mempercepat datangnya cinta Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat. Jadi kalau Anda ingin bikin status di Instagram, ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh, ya. Dia tobat dengan langkahnya. Jadi begitu dia sampai di pertengahan jalan, karena taubatnya menggugurkan dosanya, setengah jengkalnya itu mendatangkan amalan baru. Di begitu taubat, dosa gugur semua. Sejengkal itu melahirkan amalan baru. Maka ditetapkanlah ia sebagai penghuni surga. Padahal mabuk hatam, bunuh orang banyak, zina hatam. Tapi dengan taubatnya mendatangkan cinta Allah, taubatnya nasuha, amalan cuma sejengkal masuk surga. Dari kisah itu turun ayat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah war rasul thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau merubah dirinya, berhijrah menjadi lebih baik, dekat dengan Allah. Jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan masuk komunitas tertentu. Hijrah itu menjadikan diri kita dekat dengan Allah. Siapa yang motivasi datangnya ke masjid ini ingin menjadi lebih dekat dengan Allah, ingin menjadi lebih taat kepada Allah, bahkan belum sampai pun ke tujuan, di tengah-tengah maut datang menjemputnya, itu langsung keluar pernyataan langsung dari Allah, diampuni dosanya kalau dia bertobat, ditetapkan pahalanya untuk dibawa pulang. Makanya kalau sudah datang mau pulang, perbanyak istighfar, ya, bukan perbanyak foto tuh. Boleh berfoto, tapi jadikan bagian itu semua untuk membangun ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bulan nazalat alaihimus sakinah, isyarat dari Nabi akan ada ketenangan pada jiwa. Jadi pengajian yang baik itu majlis yang baik yang bisa memberikan perubahan pada setiap orang yang belajar. Jadi antum datang dengan pulang itu punya perubahan. Datang gelisah, pulang tenang. Datang kurang taat, pulang lebih taat, lebih ingat dengan Allah. Datang dengan pulang, ilmunya berbeda. Datang kurang, pulang dapat ilmu. Itulah kenapa tempatnya disebut dengan majlis. Dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan, jangan maksa. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Jalasa itu asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Berpindah dari yang tinggi ke rendah itu disebut dengan qa'ada namanya. Jadi kalau saya berdiri kemudian saya duduk, itu bahasa Arabnya qa'ada. Perintahnya uq'ud, sifatnya disebut dengan qu'ud. Orang yang tak mampu sholat berdiri, kemudian dia duduk, maka sifatnya disebut dengan qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan.